Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jainal Mutazim, mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional angkatan tahun 2018. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Kebijakan Pelarangan Ekspor Biji Nikel Indonesia pada tahun 2019. Penelitian ini dilatar belakangi oleh keputusan pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan pelarangan ekspor biji nikel pada akhir tahun 2019 yang lalu, yaitu melalui Peraturan Menteri SDM Nomor 11 Tahun 2019. Padahal pada saat itu nikel Indonesia memainkan peranan yang sangat penting sebagai salah satu sumber utama pasokan nikel global. Karena berdasarkan data yang dirilis oleh United States Geological Survey atau USGS, pada tahun 2020 Indonesia tercatat sebagai negara dengan jumlah cadangan biji nikel terbesar di dunia, yaitu sekitar 21 juta ton, atau dengan kata lain, Indonesia menguasai sekitar 22,34% dari total cadangan biji nikel yang ada di dunia saat ini. Kebijakan tersebut lantas mendapatkan banyak respon negatif, baik dari ranah domestik maupun internasional. Dari ranah domestik, kebijakan tersebut dinilai banyak menghasilkan kerugian bagi Indonesia dan cenderung menguntungkan bagi satu negara tertentu saja, misalnya seperti Tiongkok. Sedangkan dari ranah internasional, Indonesia terancam terkena sanksi dari WTO pasca Indonesia dinyatakan kalah dari gugatan Uni Eropa di WTO atas kebijakan pelarangan ekspor nikel tersebut. Berdasarkan hal itu, rasionalitas pemerintah dalam mengambil keputusan dalam melarang ekspor biji nikel menjadi perhatian yang sangat menarik sekali untuk diteliti, karena kebijakan ini terkesan tergesa-gesa sehingga berpotensi merugikan negara. Selain itu, Indonesia juga berisiko menghadapi sanksi internasional setelah kalah dalam gugatan oleh Uni Eropa di WTO. Di sisi lain, Tiongkok justru mendapatkan keuntungan yang sangat besar dari adanya kebijakan ini. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Kebijakan tersebut ternyata banyak menimbulkan kerugian bagi Indonesia daripada keuntungannya. Keuntungan yang seharusnya dapat dinikmati oleh Indonesia justru lebih banyak dinikmati oleh pihak asing yang telah berinvestasi di Indonesia, misalnya seperti Tiongkok. Sedangkan Indonesia harus menghadapi konsekuensi yang sangat besar dari adanya kebijakan tersebut. Salah satunya itu, Indonesia harus menghadapi gugatan Uni Eropa di WTO. Oleh karena itu, rasionalitas dari kebijakan pelarangan ekspor biji nikel ini sangat menarik sekali untuk diteliti lebih jauh lagi. Adapun pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah apakah kebijakan pelarangan ekspor biji nikel yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia merupakan suatu kebijakan yang rasional? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui rasionalitas dari kebijakan pelarangan ekspor biji nikel tersebut. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya bagi mahasiswa ilmu hubungan internasional. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah bahwa kebijakan pelarangan ekspor nikel tersebut memiliki beberapa kelemahan ataupun celah yang bisa digunakan untuk mengkritik pemerintah terkait kebijakan tersebut. Berikut adalah 5 artikel yang penulis jadikan sebagai sumber referensi dalam penelitian ini. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini yaitu rational actor model dari Graham Allison, yang pada intinya menyebutkan bahwa aktor yang rasional akan mengambil kebijakan berdasarkan pilihan yang rasional. Dalam hal ini, pilihan yang rasional digambarkan sebagai sebuah pilihan yang jumlah benefit atau tingkat keuntungan yang dihasilkannya itu lebih besar daripada jumlah cost atau tingkat kerugiannya. Dalam melakukan proses analisisnya, konsep rational actor model ini terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama, mengidentifikasi tujuan ataupun goal dan objektif yang coba ingin diraih oleh suatu negara. Yang kedua, menentukan alternatif kebijakan. Yang ketiga, menentukan konsekuensi atau implikasi yang dihasilkan oleh masing-masing alternatif kebijakan. Dan yang keempat adalah menentukan choice atau pilihan rasional. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis. Unit analisisnya adalah pemerintah Indonesia dengan tingkat analisis berada pada level negara. Batasan penelitiannya yaitu dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2023. Teknik pengumpulan data yaitu dilakukan melalui studi pustaka, dan teknik analis data yaitu yang pertama mereduksi data, yang kedua penyajian data, dan yang ketiga yaitu melakukan penarikan kesimpulan. Selanjutnya pada bab 2, penelitian berisikan mengenai sejarah pertambangan nikel, potensi nikel global, produksi nikel global, hingga perdagangan nikel internasional pada saat ini. Berdasarkan data yang diperoleh pada bab 2 ini, ditemukan beberapa hal poin penting. Yang pertama, Indonesia pada saat ini memainkan peranan yang sangat penting dalam rantai pasokan nikel global. Karena selain tercatat sebagai negara dengan jumlah cadangan biji nikel dan produsen nikel terbesar di dunia, ternyata Indonesia pada saat ini juga tercatat sebagai negara eksportir produk nikel terbesar di dunia.
Sehingga hal ini membuat Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis dalam rantai pasokan nikel global pada saat ini. Yang kedua, berdasarkan data perdagangan internasional, tercatat bahwasanya hampir sebagian besar dari ekspor nikel asal Indonesia diimpor oleh Tiongkok. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan Tiongkok terhadap pasokan nikel asal Indonesia sangat tinggi sekali. Yang ketiga, permintaan nikel global pada tahun 2030 diprediksi akan meningkat sebesar 148% jika dibandingkan dengan tahun 2020. Hal ini merupakan imbas dari tingginya permintaan terhadap kendaraan listrik pada saat itu, dalam upayanya untuk mengurangi gas emisi karbon global. Sehingga akses terhadap sumber pasokan nikel global menjadi isu utama bagi negara-negara produsen kendaraan listrik besar dunia seperti Amerika dan Uni Eropa pada saat ini. Selanjutnya pada bab 3, penelitian ini berisikan penjelasan mengenai persaingan nikel global hingga implikasinya terhadap kebijakan pelarangan ekspor nikel di Indonesia. Pada intinya, bab ini membahas bagaimana rivalitas yang terjadi antara negara-negara produsen kendaraan listrik dunia dalam memperebutkan sumber daya biji nikel global yang mayoritas cadangannya itu terbatas dan terkonsentrasi di beberapa negara tertentu saja, salah satunya itu di Indonesia. Dalam hal ini, terdapat 3 aktor yang terlibat dalam peta persaingan nikel global, di antaranya adalah Tiongkok, Amerika, dan Uni Eropa. Tiongkok sendiri pada saat ini memiliki kepentingan untuk mempertahankan posisinya sebagai produsen sekaligus pemasok mayoritas kebutuhan baterai kendaraan listrik global, sehingga mereka harus memastikan adanya jaminan ketersediaan bahan baku untuk mencapai tujuannya tersebut. Sedangkan Amerika dan Uni Eropa, sebagai salah satu produsen kendaraan listrik terbesar pada saat ini, memiliki tujuan untuk melepaskan diri dari ketergantungannya terhadap baterai asal Tiongkok. Untuk terlepas dari ketergantungannya itu, maka Amerika dan Uni Eropa harus memperoleh sebanyak mungkin akses terhadap pasokan bahan baku nikel yang ada di dunia. Dengan tujuan agar mereka dapat memproduksi baterai kendaraan listrik mereka sendiri agar tidak tergantung lagi kepada Tiongkok. Melihat bagaimana ketatnya peta persaingan nikel global pada saat ini, membuat pemerintah Indonesia mengambil sebuah inisiatif untuk mengamankan cadangan biji nikelnya melalui kebijakan pelarangan ekspor biji nikel pada tahun 2019. Dengan alasan untuk menjaga ketersediaan bahan baku untuk industri domestik. Kebijakan tersebut sontak mendapatkan tanggapan negatif baik dari ranah domestik maupun internasional. Di ranah domestik, dampak dari kebijakan tersebut dianggap memberikan banyak kerugian bagi Indonesia dan cenderung memberikan keuntungan hanya kepada Tiongkok. Hal tersebut cukup beralasan karena pada saat ini hampir sebagian besar pertambangan dan industri pengolahan nikel yang ada di Indonesia masih sangat bergantung sekali kepada modal teknologi serta tenaga ahli dari Tiongkok. Dari ranah internasional, Indonesia juga berpotensi menghadapi sanksi dari WTO setelah mengalami kekalahan dalam gugatan yang diajukan oleh Uni Eropa terkait kebijakan pelarangan ekspor nikel yang dianggap telah melanggar prinsip perdagangan bebas yang terdapat di GATT 1964. Selanjutnya pada bab 4 berisikan analisis mengenai kebijakan pelarangan ekspor nikel pada tahun 2019 yang dianalisis menggunakan teori rasional auto model dari Graham Allison untuk mengetahui rasionalitas dari kebijakan pelarangan ekspor tersebut. Yang mana dalam proses analisisnya teori ini terdiri dari 4 tahapan, yaitu pertama menetapkan tujuan yang ingin diraih oleh suatu negara, 2 menentukan alternatif kebijakan, 3 menganalisis konsekuensi dari masing-masing alternatif kebijakan, dan yang keempat adalah menentukan choice atau pilihan rasional. Yang pertama adalah mengidentifikasi tujuan nasional atau goal dan objektif yang ingin coba diraih oleh pemerintah melalui kebijakan pelarangan ekspor nikel tersebut. Dalam penelitian ini, penulis menemukan bahwa tujuan jangka panjang atau goal yang ingin diraih oleh pemerintah dari adanya kebijakan tersebut adalah ingin mengubah status Indonesia dari negara berkembang menjadi negara maju melalui pemanfaatan sumber daya alam berupa nikel untuk mendorong industri manufaktur di Indonesia agar Indonesia tidak lagi bergantung kepada hasil ekspor sumber daya alam tetapi beralih menjadi pengekspor barang jadi. Sedangkan objektif atau tujuan jangka pendek yang harus ditempuh oleh Indonesia untuk mewujudkan tujuan jangka panjang tersebut antara lain adalah memastikan nikel tidak lagi diekspor dalam keadaan mentah, dan yang kedua, mendorong berdirinya smelter baru ataupun pabrik nikel baru di Indonesia. Tahapan kedua yaitu mengidentifikasi alternatif kebijakan yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia memiliki 3 alternatif kebijakan yang dapat diterapkan untuk meraih goal dan objektif tersebut. Yang pertama yaitu dengan mengeluarkan kebijakan pelarangan ekspor biji nikel secara total, dan yang kedua yaitu memperketat regulasi ekspor biji nikel, dan yang ketiga yaitu dengan menaikkan pajak ekspor biji nikel.
Setelah alternatif atau opsi kebijakan telah ditemukan, maka langkah selanjutnya adalah mencari implikasi berupa kos dan benefit yang dihasilkan oleh masing-masing alternatif kebijakan tersebut. Implikasi itu sendiri akan dilihat dari tiga aspek, yaitu aspek politik, aspek lingkungan, dan aspek ekonomi. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui alternatif kebijakan mana yang merupakan kebijakan yang paling rasional dari beberapa opsi kebijakan yang ada. Setelah implikasi dari masing-masing alternatif kebijakan telah ditemukan, maka langkah terakhir adalah menentukan choice atau pilihan. Menurut Allison, pilihan rasional itu adalah pilihan yang jumlah benefit atau keuntungan yang dihasilkannya itu lebih banyak daripada jumlah kos atau kerugiannya. Dalam hal ini, alternatif pertama yakni kebijakan pelarangan ekspor nikel secara total, jika ditinjau dari implikasi yang dihasilkannya terhadap aspek politik, lingkungan, dan ekonomi, menghasilkan 3 keuntungan dan 12 kerugian, sehingga dapat disimpulkan bahwa skor yang dihasilkan oleh kebijakan tersebut adalah bernilai minus 9. Skor tersebut didapatkan dari hasil pengurangan antara jumlah keuntungan dan kerugian yang ditimbulkan oleh alternatif kebijakan tersebut. Alternatif kedua, yaitu kebijakan memperketat regulasi ekspor nikel dapat menghasilkan 3 keuntungan dan 8 kerugian, sehingga skor yang dihasilkan adalah minus 5. Alternatif ketiga, kebijakan menaikkan pajak ekspor nikel dapat menghasilkan 8 keuntungan dan 2 kerugian, sehingga skor yang dihasilkan adalah plus 6. Dari ketiga alternatif kebijakan tersebut, ditemukan bahwa alternatif atau opsi kebijakan yang memiliki total keuntungan terbesar dan kerugian terkecil dalam rangka mencapai tujuan nasional pemerintah Indonesia adalah alternatif kebijakan ketiga, yaitu dengan melaksanakan kebijakan menaikkan pajak ekspor biji nikel. Oleh karena itu, kebijakan menaikkan pajak ekspor biji nikel dapat dikategorikan sebagai alternatif kebijakan yang paling optimal bagi pemerintah Indonesia dalam mencapai tujuan nasionalnya dibandingkan dengan alternatif lainnya. Meskipun kebijakan menaikkan pajak ekspor nikel tergolong ke dalam pilihan nasional, akan tetapi faktanya hingga saat ini pemerintah Indonesia tidak menerapkan kebijakan tersebut. Pemerintah justru lebih memilih untuk memberlakukan kebijakan pelarangan ekspor nikel. Padahal berdasarkan analisis yang telah dilakukan, kebijakan tersebut banyak menghasilkan konsekuensi negatif bagi pemerintah Indonesia baik dari aspek politik, lingkungan, dan ekonomi. Ternyata alasan utama kenapa pemerintah Indonesia tetap memberlakukan kebijakan pelarangan ekspor nikel tersebut pada tahun 2019 di tengah tingginya dampak negatif yang dihasilkan oleh kebijakan tersebut tidak terlepas dari besarnya pengaruh Tiongkok melalui perusahaan multinasional atau MNC yang mereka miliki di Indonesia. Bagi Tiongkok sendiri, khususnya bagi perusahaan-perusahaan atau MNC asal Tiongkok, kebijakan pelarangan ekspor nikel yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia tersebut memiliki nilai urgensi tersendiri bagi kepentingan mereka dalam rangka mendominasi atau memonopoli rantai pasokan nikel global dalam rangka menghadapi kancah persaingan kendaraan listrik di masa depan yang pada dasarnya sangat bergantung sekali kepada sumber pasokan nikel sebagai bahan baku utama dalam pembuatan baterai kendaraan listrik. Melalui kebijakan pelarangan ekspor biji nikel ini, Tiongkok diprediksi secara tidak langsung dapat mengamankan cadangan biji nikel yang ada di Indonesia untuk kepentingan industri kendaraan listrik mereka, serta dapat mencegah atau menghambat negara-negara kompetitor atau pesaing misalnya seperti Amerika dan Uni Eropa untuk mendapatkan biji nikel murah dan berkualitas tinggi dari Indonesia. Berdasarkan fakta tersebut, tidak mengherankan apabila MNC yang mereka miliki di Indonesia juga ikut berperan serta sebagai salah satu suksesor agar kebijakan tersebut segera diberlakukan. Bahkan 1 bulan sebelum kebijakan pelarangan ekspor biji nikel tersebut secara resmi diundangkan oleh pemerintah Indonesia, telah terjadi pertemuan antara pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Presiden Joko Widodo dan Luhut Binsar Panjaitan dengan para pimpinan perusahaan raksasa investor nikel asal Tiongkok yaitu Xiang Guangda bersama pimpinan investor nikel Tiongkok lainnya. Tidak jelas apa yang dibahas dalam pertemuan tersebut, akan tetapi yang jelas beberapa hari pasca pertemuan di istana mereka tersebut, keluarlah wacana percepatan pelarangan ekspor nikel pada tahun 2019. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila terdapat spekulasi di luar sana yang menyebutkan bahwa kebijakan pelarangan ekspor nikel pada tahun 2019 merupakan hasil lobi dari Tiongkok melalui para investor yang mereka miliki di Indonesia. Spekulasi tersebut tidak muncul begitu saja, akan tetapi jika dilihat berdasarkan timeline keluarnya kebijakan tersebut, memang terdapat korelasi antara pasca pertemuan tersebut dengan dikeluarkannya kebijakan pelarangan ekspor nikel pada tahun 2019. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah kebijakan pelarangan ekspor biji nikel yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2019 bukanlah kebijakan yang rasional karena banyak menghasilkan kos atau kerugian bagi pemerintah Indonesia. Sedangkan alasan kenapa pemerintah Indonesia tetap memperlakukan kebijakan tersebut adalah karena adanya pengaruh dari para investor atau MNC asal Tiongkok terhadap pemerintah Indonesia. Penulis menyarankan adanya studi lanjutan yang dapat menganalisis secara lebih komprehensif dan lebih mendalam terkait dengan analisis biaya dan manfaat yang dihasilkan oleh kebijakan pelarangan ekspor biji tersebut bagi Indonesia. Yang kedua, perlunya studi lanjutan yang membahas mengenai pengaruh atau lobi dari MNC asal Tiongkok terhadap berlakunya kebijakan pelarangan ekspor biji nikel di Indonesia. Karena berdasarkan pantauan penulis, masih minimnya studi yang membahas mengenai hal tersebut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.